Bab 281, Menggambar Pedang, apa yang sedang terjadi? Komandan penjaga Hering Merah, Hering Botak, mengamati sekeliling dan bertanya tanpa ekspresi dengan suara rendah. Beberapa pembudidaya dari lokakarya ramuan api sejati bergegas maju dan menceritakan seluruh kejadian dengan gosip tambahan. Hahaha, Vulture Botak memandang Suzimo main-main dengan tatapan kejam saat dia tertawa dengan cara yang gila. Ini sudah berakhir. Kultivator berjubah hijau itu pasti akan disiksa sampai mati di tangan Vulture Botak. Petik 2. Jika saya jadi dia, saya akan langsung bunuh diri. Setidaknya, itu akan menjadi kematian yang lebih mudah. Banyak pembudidaya berdiskusi dengan lembut. Komandan penjaga White Hawk, Bai Yuhan, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar penghitungan ulang. Seluruh kejadian itu tampak mencurigakan. Awalnya adalah perseteruan antara True Fire dan Azure Frost Elixir Workshop. Atau lebih tepatnya, dapat dikatakan bahwa itu adalah dendam pribadi antara He Xing dan Su Xiaoning. Meskipun Pang Ming menyindir Singaroh untuk melukai Su Xiaoning dan menjatuhkan tungku eliksirnya sementara He Xing menggertaknya, situasinya masih terkendali. Hanya setelah pembudidaya berjubah hijau ini muncul, situasinya benar-benar di luar kendali. Memang benar bahwa He Xing telah menyerang lebih dulu, tetapi reaksi pembudidaya berjubah hijau itu terlalu ekstrim, dia langsung membunuh dua orang tanpa memberi pihak lain kesempatan untuk menjelaskan banyak hal. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia membunuh He Xing untuk membela diri, tidak masuk akal baginya untuk membunuh dua penjaga Hering Merah setelahnya. Bai Yuhan memandang Su Zimo secara naluriah tetapi mendapati dirinya sedikit terpana. Dia dikelilingi oleh dua regu penjaga ibu kota, dia dihadapkan dengan dua komandan dan salah satunya bahkan Vulture Botak yang kejam. Namun, pria itu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Faktanya, Bai Yuhan tidak bisa melihat sedikit pun kepanikan di mata orang itu. Dia telah membunuh di ibu kota dan dia bahkan sangat tegas dalam membunuh penjaga ibu kota. Namun, dia tenang dan tenang dalam menghadapi pengepungan yang berat ini, dukungan macam apa yang dimiliki pria itu. Vulture Botak memandang Su Zimo dari atas. Kegembiraan bisa dilihat di matanya saat dia berkata dengan sinis, sangat bagus, sangat bagus. Kebetulan saya bosan selama periode waktu ini dan seseorang menawarkan dirinya untuk menghilangkan kebosanan saya, hehe. Petik 2. Kamu tidak akan bisa menyentuhku. Suzimo tiba-tiba berbicara, menatap Vulture Botak dengan tenang. Saat dia mengatakan itu, kerumunan menjadi gempar. Pria ini berstatus rendah, namun dia berani menantang komandan penjaga Vulture Scarlet secara terbuka, apakah dia benar-benar ingin mati? Wajah Vulture Botak menjadi gelap. Sejak dia mengambil posisi sebagai komandan penjaga Scarlet Vulture, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini selama bertahun-tahun. Nak, biarkan aku memberitahumu. Bahkan jika Raja Surgawi datang hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Vulture Botak berkata dengan dingin, jangan khawatir, aku punya 100 cara untuk membuat hidupmu seperti neraka. Pada akhir semua itu, kamu akan berlutut di depanku dan memohon belas kasihan agar aku membunuhmu. Petik 2. Saat itu, suara lain bisa terdengar dari jauh. Kamu benar-benar tidak akan bisa menyentuhnya. Semua orang melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat sosok yang bergegas secepat kilat. Dia berjalan di udara dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba dalam sekejap mata. Pria itu mengenakan baju besi hijau dan tinggi dengan wajah gelap berjanggut. Dia tidak lain adalah komandan penjaga Azure Falcon, Mu Dongqing. Ketika pria berjanggut itu melihat Su Zimo, dia melemparkan pandangan memberi isyarat agar Su Zimo yakin. Su Zimo mengangguk sedikit sebagai bentuk sapaan. Hari ini, seharusnya giliran penjaga Azure Falcon untuk beristirahat dan pria berjanggut itu seharusnya tidak muncul di sini. Namun, dia pasti telah diberitahu oleh seseorang untuk dapat tiba tepat waktu. Menyapu pandangannya, Su Zimo mengetahui bahwa Nian Qi telah pergi dan langsung mendapat firasat tentang apa yang terjadi. Gadis itu benar-benar pintar. Su Zimo bergumam pada dirinya sendiri secara internal. Penampilan pria berjanggut dan pernyataannya mengejutkan para penonton karena mereka samar-samar bisa merasakan bahwa situasinya telah berubah lagi. Mu Dongqing, kamu sedang istirahat untuk shift hari ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Vulture Botak memandang pria berjanggut dan Su Zimo sebelum bertanya tiba-tiba. Pria berjanggut itu berkata dengan sikap yang tampak biasa saja, tidak banyak. Saya datang untuk melihat bahwa keributan itu menjadi cukup besar. Petik 2. Fufu. Vulture Botak tersenyum. Itu bukan urusanmu di sini. Cukup aku di sini, kamu bisa pergi. Petik 2. Baik. Pria berjanggut itu mengangguk dan turun ke tanah. Meraih lengan Su Zimo,
dia naik ke langit, dia mencoba membawa Suzimo pergi dari tempat ini. Ekspresi Vulture botak berubah dan tubuhnya berkelebat, muncul di hadapan pria berjanggut itu seketika. Menghalangi jalan mereka, dia bertanya perlahan dengan ekspresi gelap, Mudongqing, apa artinya ini? Tidak banyak. Pria berjanggut itu berdiri di depan Suzimo tanpa mengubah ekspresinya. Vulture botak menunjuk mayat-mayat di tanah dan mencibir, orang ini tidak memperhatikan hukum dan membantai orang-orang di ibu kota, bahkan membunuh 2 penjaga Scarlet Vultureku. Anda ingin membawanya pergi begitu saja? Mudongqing, bukankah kamu berani? Petik 2. Pria berjanggut itu mengerutkan kening. Tiba-tiba, Suzimo berbisik di telinganya dan mata pria berjanggut itu menyala sebelum berkata dengan suara yang dalam, Vulture botak, karena He Xing adalah orang yang menyerang lebih dulu, dia membawa kematiannya sendiri. Adapun penjaga Scarlet Vulture Anda, mereka telah kehilangan kehormatan mereka dan itu adalah kelalaian tugas bagi mereka untuk menjadi bias dan gagal untuk memperhatikan apa yang telah terjadi. Mudongqing, giliran Azure Falcon untuk beristirahat hari ini. Anda tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam masalah di sini. Mata Bal Vulture bersinar terang dan nada dinginnya meningkat. Pria berjanggut itu berkata dengan suara rendah, hari ini, saya Mudongqing dan saya tidak mewakili penjaga Azure Falcon. Tidak ada penjaga Azure Falcon lainnya yang akan ikut campur dalam masalah hari ini juga. Cek, cek, cek. Vulture botak tiba-tiba tertawa seram, membuat bulu kuduk berdiri. Setelah beberapa saat, tawa itu berhenti. Menamparkan tas penyimpanannya, Bal Vulture mengeluarkan 2 kait perak yang bersinar dengan kilatan dingin yang membekukan sebelum berkata perlahan dengan cara yang mengintimidasi, jika kamu bersikeras untuk melindunginya, kamu akan melawan aku dan seluruh penjaga Scarlet Vulture. Jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah mendengar itu, penjaga Scarlet Vulture di udara menarik senjata roh mereka dan memelototi pria berjanggut itu dengan ekspresi sengit dan tidak ramah. Pria berjanggut itu terdiam. Vulture botak menekannya menggunakan seluruh pasukan. Selama dia berani membuat keberatan, dia akan membuat musuh dengan seluruh penjaga Scarlet Vulture. Tepat ketika orang banyak berpikir bahwa pria berjanggut itu akan memberinya, dia tidak mundur selangkah pun dan menyekat tangannya dengan lembut di tas penyimpanannya. Seketika, palu raksasa muncul di telapak tangannya, memancarkan aura kokoh dan berat. Itu Gayung bersambut. Seperti yang aku katakan, kamu tidak akan bisa menyentuhnya hari ini. Pria berjanggut itu memiliki tatapan membara dan palu di tangannya bergetar, memancar dengan cahaya roh yang cemerlang. 4 pola roh bersinar dengan cara yang berbeda, menarik serangkaian kejutan. 4 pola roh, itu adalah senjata roh tingkat tertinggi. Semua orang terkejut. Di satu sisi, mereka dikejutkan oleh senjata roh kelas atas di tangan pria berjanggut itu. Di sisi lain, tidak ada yang menyangka bahwa pria berjanggut itu akan membuat musuh dari seluruh penjaga burung herring merah hanya untuk pembudidaya berjubah hijau itu. Palu di tangan pria berjanggut itu bersinar dengan cahaya roh yang terang. Mengingat situasinya, banyak penjaga Scarlet Vulture di udara menyalurkan energi roh mereka, menyebabkan kapak belati di tangan mereka bersinar terang sementara pedang terbang melayang di atas langit. Dalam sekejap mata, kedua pihak telah menarik pedang dan berada di ambang pertempuran. Bab 282, bertemu Kaisar untuk semua orang, tidak peduli alasan yang memulai konflik, hal-hal telah benar-benar di luar kendali pada titik ini dan pertempuran besar tidak bisa dihindari. Dengan kematian 2 penjaga burung herring merah, tidak mungkin herring botak akan mundur di depan semua orang dan pasti akan meminta ganti rugi. Jika tidak, bukan hanya dia, seluruh penjaga Scarlet Vulture akan menderita reputasi di ibu kota setelah hari ini. Sikap pria berjanggut saat ini hanya menambahkan bahan bakar ke api. Bahkan ada lebih sedikit alasan bagi Vulture botak dan penjaga Scarlet Vulture untuk mundur. Kenyataannya, tidak seperti yang dipikirkan semua orang, Vulture botak berada dalam kesulitan dan tidak bisa maju atau mundur. Bagaimana Mudongqing mendapatkan senjata roh tingkat tertinggi? Sial. Vulture botak mengutuk secara internal dan tatapan hati-hati yang tak terlihat melintas di matanya. Sementara dia adalah komandan penjaga Scarlet Vulture, dia belum pernah mendapatkan satu pun senjata roh tingkat tertinggi selama bertahun-tahun. Mengingat keadaan normal, jika kedua belah pihak bertarung, dia akan bisa menahan pria berjanggut itu sementara penjaga Scarlet Vulture bisa menekan pembudidaya berjubah hijau itu dengan mudah. Namun, pria berjanggut itu tiba-tiba mengeluarkan senjata roh kelas atas. Kekuatannya lebih lemah dari pria berjanggut untuk memulai. Dengan senjata roh kelas tertinggi tambahan itu, Vulture botak sama sekali bukan tandingan pria berjanggut itu. Jika mereka benar-benar bertarung, hasilnya tidak pasti. Saat itu, Bai Yuhan berbicara,
Kedua komandan, jika Anda bertarung di ibu kota karena sesuatu yang begitu kecil dan menyebabkan kepanikan, Anda berdua mungkin tidak dapat lolos dari hukuman jika Yang Mulia memutuskan untuk melanjutkan masalah ini. Pria berjanggut dan Vulture botak berselisih dengan senjata terhunus. Saat ini, Bai Yuhan adalah satu-satunya yang memiliki hak untuk berbicara. Ketegangan antara kedua belah pihak sedikit berkurang. Bai Yuhan melanjutkan, saya punya saran. Kalian berdua harus mundur selangkah dan kami akan berkonsultasi dengan Kaisar di Istana Kekaisaran. Kami akan membiarkan Yang Mulia memutuskan bagaimana melanjutkannya. Setelah mendengar itu, pria berjanggut dan Vulture botak keduanya menghela nafas lega dan santai. Aku baik-baik saja dengan itu. Vulture botak mengejek dengan dingin dan menjadi yang pertama berbicara. Menurutnya, selama mereka bertemu Kaisar, pria berjanggut itu akan menerima hukuman dan pembudidaya berjubah hijau tidak akan bisa lolos dari kematian. Pria berjanggut itu menyimpan senjatanya dan mengangguk. Itu akan berhasil. Bai Yuhan menangkupkan tinjunya. Itu keren. Saya akan bergerak dulu dan melaporkan masalah ini ke istana. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Bai Yuhan berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang di depan semua orang. Tatapan Vulture botak beralih antara pria berjanggut dan Su Zimo dengan tatapan mengejek. Ayo pergi. Saya akan melihat apa yang bisa Anda katakan di aula utama istana yang perkasa. Petik 2. Pria berjanggut itu tersenyum dan tidak menjawab. Beralih ke Su Zimo, dia bertanya, Tuan Mo, apakah ada hal lain yang kamu inginkan? Tunggu. Su Zimo datang sebelum Xiaoning. Saudara laki-laki. Su Zimo sedikit mengernyit karena khawatir. Tangannya yang ramping meraih lengan baju Su Zimo tanpa sadar dan tidak berani melepaskannya saat dia menangis dengan cemas. Untuk apa kamu menangis? Su Zimo tersenyum dan merentangkan telapak tangannya untuk mengelus kepala Su Xiaoning dengan sayang, mengacak-acak rambutnya. Saat masih muda, Su Zimo suka mengacak-acak rambut Xiaoning. Setiap kali, dia akan menyala dan mengejar Su Zimo untuk memukulnya. Ketika salah satu dari mereka mengejar sementara yang lain berlari, mereka melintasi padang rumput dan sungai, berlari sampai mereka benar-benar basah kuyup oleh keringat sebelum mereka ambruk dan duduk di tanah semua terselip. Tidak hanya rambut mereka yang berantakan, mereka juga dipenuhi kotoran dan terlihat acak-acakan. Saat itu, kedua bersaudara itu akan saling memandang dan tertawa, menikmati diri mereka sendiri meskipun tahu bahwa mereka akan dimarahi oleh kakak laki-laki tertua mereka saat kembali ke rumah. Sekarang, tindakan Su Zimo datang dengan maksud untuk mengalihkan perhatian Xiaoning. Namun, dia akhirnya menangis lebih sedih, terisak-isak tanpa henti. Su Zimo berkata dengan lembut, jangan khawatir, aku tidak akan mati. Ketika Yang Yu dari Azure Frost Elixir Workshop mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri dan mencibir sebelum melirik ke samping ke arah Su Zimo. Apakah kamu pikir kamu bisa keluar hidup-hidup setelah memasuki istana? Tatapan Su Zimo menyapu secara horizontal dan aura pembunuh meledak, membawa bau darah kental yang membuat hati seseorang bergetar ketakutan. Napas Yang Yu menegang dan dia menelan kata-kata yang akan dia katakan. Mayat di tanah belum menjadi dingin dan darah yang mengalir masih hangat, siapa yang berani menyinggung seseorang yang baru saja melakukan pembantaian di ibu kota? Menepuk kepala Xiaoning, Su Zimo berkata dengan tegas, kembalilah dulu dan tunggu aku. Aku akan datang dan menjemputmu sebentar lagi. Merasakan keyakinan dalam nada suara Su Zimo, Su Xiaoning berhenti menangis dan bertanya dengan lembut, benarkah? Betulkah? Su Zimo mengangguk. Di sisi lain, Vulture botak datang ke hadapan para pembudidaya dari bengkel ramuan api sejati dan berkata dengan suara rendah, kalian semua, kembalilah sekarang. Beritahu para pembudidaya paling terkemuka dari sekte api sejati di ibu kota seperti Penatua Zhang dari bengkel senjata api sejati dan lain-lain dan minta mereka semua menuju ke istana kekaisaran untuk menyambut kaisar. Dipahami. Para pembudidaya dari bengkel ramuan api sejati mengerti dan berbalik untuk pergi. Berbalik sedikit, Vulture botak melihat Su Zimo tidak jauh dan mencibir, nak, dukunganmu tidak lain adalah Mudongqing. Tapi, izinkan saya memberitahu Anda, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda hari ini. Ekspresi Su Zimo tenang saat dia menjawab dengan acuh tak acuh tanpa rasa takut, jangan terlalu yakin dulu. Pria berjanggut, Su Zimo dan Vulture botak bergerak menuju istana dan segera menghilang di depan semua orang. Jika mereka bertemu kaisar, akan sulit bagi kultivator berjubah hijau itu untuk menghindari kematian. Jika komandan penjaga Azure Falcon ingin melindungi orang itu, dia juga akan terlibat. Iya, sementara kedua belah pihak adalah komandan regu penjaga kota, satu pihak mendapat dukungan dari sekte api sejati.
Jika banyak tetua dan makhluk sempurna dari Sekte Api Sejati muncul dan memberikan tekanan, bahkan Kaisar harus memberikan sedikit muka. Itu benar, tidak mungkin Kaisar akan menyinggung Sekte Api Sejati hanya untuk penggarap pendirian yayasan. Fufu, tidak semua orang seperti Tuan Mo yang bisa menang melawan Sekte Api Sejati. Kerumunan tidak bubar dan terus berdiskusi di antara mereka sendiri. Mu Dongqing, dari mana kamu mendapatkan senjata roh tingkat tertinggi itu? Dalam perjalanan, Vulture Botak bertanya dengan cara yang tampaknya biasa saja. Pria berjanggut itu tidak mengatakan apa-apa. Kilatan dingin melintas di mata Vulture saat dia berkata dengan muram, belum ada senjata roh kelas atas yang dilelang di rumah lelang harta karun langit baru-baru ini. Selain itu, senjata roh tingkat tertinggi Anda adalah palu yang cocok dengan Anda. Seolah-olah seseorang telah menyesuaikannya untukmu. Petik 2. Berhenti sejenak, Vulture Botak berkata perlahan, palu itu dibuat khusus untukmu oleh Tuan Mo, kan? Jadi bagaimana jika itu? Jadi bagaimana jika tidak? Pria berjanggut itu berbalik dan bertanya dengan senyum palsu. Vulture Botak menyatakan dengan bangga, jika Anda dapat membantu merekomendasikan dan meminta Tuan Mo menyesuaikan senjata roh tingkat tertinggi untuk saya juga, saya akan melepaskan Anda untuk urusan hari ini. Mu Dongqing, kamu tidak punya kesempatan untuk menang hari ini. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, Vulture Botak merasakan sesuatu dan menoleh hanya untuk melihat Suzimo menatapnya dengan ekspresi aneh, sepertinya mengejeknya. Tatapan itu membuat Vulture Botak merasa jijik. Dia tertawa sinis. Nak, begitu kamu berada di tanganku, hal pertama yang akan aku lakukan adalah menggali bola matamu sehingga kamu bisa puas melihatku. Setelah mendengar itu, Suzimo terkekeh pelan. Menarik. Bab 283, karena dia adalah Mouling Pavilion kekaguman hujan. Di tempat yang elegan di istana, disinilah anggota keluarga kerajaan akan mendengarkan dan mengagumi hujan. Air jernih mengalir di depan paviliun dengan bunga teratai dan daun yang mengambang di atasnya. Di samping kolam ada pohon pisang Jepang dan bambu hijau. Baik itu hujan lembut di musim semi atau hujan biasa di musim gugur, suara mereka mendarat di tanaman yang berbeda akan membawa keadaan pikiran yang berbeda bagi mereka yang mendengarkan. Suara yang berbeda berdering di telinga dan pikiran mereka menciptakan sensasi yang berbeda. Tidak lama setelah Suzimo dan dua lainnya memasuki istana, seseorang maju dan membawa mereka ke sini. Hanya ada dua orang di Rain Admiration Pavilion. Salah satunya adalah Bai Yuhan yang datang sebelum mereka. Orang lain mengenakan jubah brokat emas dan rambut panjangnya menutupi bahunya. Berdiri di depan jendela, dia melihat ke langit. Sementara punggungnya menghadap semua orang sehingga wajahnya tidak terlihat, dia memancarkan martabat yang tak terlukiskan yang membuat orang terkesan. Salam, Yang Mulia. Pria berjanggut dan pria berjanggut segera berlutut dengan satu lutut dan berteriak dengan kepalan tangan. Iya, suara Kaisar Zhou Agung sangat dalam dan magnetis. Melihat tampilan belakang Kaisar, mata Suzimo berkedip. Laporan, pada saat ini, seorang penjaga tentara kekaisaran berlari mendekat. 10 tetua dari Lokakarya Senjata Api Sejati dan Lokakarya Ramuan Api Sejati meminta audiensi dengan Yang Mulia. Diberikan. Kaisar menjawab dengan satu kata. Vulture Botak melirik pria berjanggut itu dengan sikap provokatif dan tertawa dingin. Pria berjanggut itu bergeming dan ekspresinya tenang. Tak lama, 10 inti emas merobek udara, hampir semuanya adalah pria tua dengan janggut panjang. Sementara inti emas itu berasal dari Sekte Api Sejati, mereka telah tinggal di ibu kota selama ratusan tahun. Penatua Zhang dari bengkel senjata api sejati dianggap muda di antara 10. Kaisar tidak berbalik dan tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat ke langit. Tanpa sadar, langit sudah dipenuhi awan dan sepertinya hujan akan turun. Tidak ada yang bisa membaca pikiran Kaisar. Suasana di dalam Rain Admiration Pavilion tiba-tiba tampak sedikit mencekik dan suram. Menonjol, Bai Yuhan berkata, jika ada yang ingin kalian katakan, katakan di sini. Yang Mulia akan membuat keputusan akhir. 10 tetua Sekte Api Sejati saling bertukar pandang dan seseorang menonjol, menunjuk ke arah Suzimo. Orang itu membunuh sembarangan di ibu kota dan tidak menghormati hukum. Dia tidak hanya membunuh 2 murid Sekte Api Sejati kita tanpa alasan, dia bahkan membunuh 2 penjaga burung hering merah. Dia tidak punya moral. Ledakan. Saat itu, guntur menggelegar. Segera setelah itu, hujan turun dengan deras. Di tengah hujan lebat, Vulture Botak berkata perlahan, Yang Mulia, orang ini mengabaikan hukum kami dan itu sama saja dengan menantang otoritas Anda. Tidak ada gunanya bagi kita untuk tidak membunuhnya. Kami tidak akan bisa menenangkan rakyat jelata dan menjaga hukum dan ketertiban kami. Selain itu,
Meskipun anak ini melakukan kejahatan keji, Mu Dongqing, sebagai komandan penjaga Azure Falcon, bahkan membelanya alih-alih menghindari masalah. Dia hampir menyebabkan pertempuran besar dan pertarungan internal antara regu penjaga. Saya merasa bahwa Mu Dongqing harus dicopot dari posisinya sebagai komandan penjaga Azure Falcon dan dipenjara selamanya. Hujan di luar menjadi lebih deras saat kata-kata Vulture botak jatuh. Mendarat di dedaunan pohon pisang Jepang, rintik hujan menggambarkan suara urgensi saat niat membunuh menyelimuti Rain Admiration Pavilion. Kaisar berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, hanya menyaksikan hujan deras di luar tanpa mengatakan apa-apa. Pavilion kekaguman hujan jatuh ke dalam keheningan sesaat. Suasana berubah semakin berat. Sesaat kemudian, Su Zimo berbicara perlahan, semua orang melewatkan sesuatu. Hexing adalah orang yang menyerangku lebih dulu. Penatua Zhang dari bengkel senjata api sejati mencibir, dari yang aku tahu, Hexing hanya ingin menamparmu. Itu akan sangat memalukan, tetapi kamu memilih untuk membunuhnya. Petik 2. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, siapapun yang mempermalukan saya harus mati dalam penyesalan. Haha, Penatua Zhang tertawa terbahak-bahak. Apa lelucon? Siapa kamu sehingga Hexing harus membayar dengan nyawanya karena mempermalukanmu? Petik 2. Aku adalah seseorang yang tidak bisa disentuh oleh Hexing. Jika dia menyentuhku, dia harus mati. Su Zimo mengucapkan setiap kata. 10 tetua sekte api sejati terkejut. Samar-samar mereka bisa merasakan bahwa Su Zimo tidak bercanda. Vulture botak juga memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi ini. Fakta bahwa Su Zimo dapat mempertahankan ketenangannya di hadapan kaisar berarti dia memiliki sesuatu untuk dijadikan sandaran. Atas dasar apa? Penatua Zhang mengertakkan gigi dan bertanya. Saat itu, suara lain terdengar dari Rain Admiration Pavilion. Atas dasar bahwa dia adalah master penyempurnaan senjata nomor 1 di ibu kota dinasti Zhou besar, master dari bengkel senjata Mo Spirit, Mo Ling. Semua orang melihat ke arah suara itu hanya untuk melihat kaisar berbalik perlahan, mengungkapkan penampilannya. Dia memiliki dahi yang lebar dan mata yang cerah dan jernih disertai dengan aura otoritas. Ini adalah pria berjubah kuning yang telah mengunjungi bengkel senjata roh Mo beberapa bulan yang lalu. Saat dia mengatakan itu, selain pria berjanggut itu, semua orang yang hadir tercengang. Kultivator berjubah hijau itu adalah Mo Ling. Bukankah Mo Ling adalah inti emas? Orang itu hanya berada di ranah pendirian yayasan tahap akhir, bagaimana dia bisa memperbaiki senjata roh tingkat tertinggi? Pikiran Penatua Zhang benar-benar kacau, bagaimana Mo Ling selamat dari upaya pembunuhan malam itu beberapa bulan yang lalu sebagai penggarap pendirian yayasan tahap akhir. Jika Kaisar tidak mengatakannya secara pribadi, tidak ada yang akan mempercayainya. Bahkan sekarang, semua orang yang hadir meragukannya. Pria berjanggut itu relatif tenang karena dia tahu tentang identitas Su Zimo sebelumnya. Kilatan kesadaran melintas di mata Bai Yuhan saat dia berpikir dalam hati, jadi, itu kartu trufmu. Tidak heran kamu begitu tenang. Petik 2. Tidak peduli apa yang dikatakan Sekte Api Sejati atau Vulture Botak, selama identitas Su Zimo diketahui, dia bisa membalikkan seluruh situasi. Di antara mereka, orang yang paling terpana adalah Komandan Penjaga Hering Merah, Hering Botak. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana itu tiba-tiba berubah menjadi ini? Vulture Botak telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya tetapi satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah bahwa orang ini adalah Mo Ling. Jika itu benar-benar terjadi, fakta bahwa Hexing ingin mempermalukan master penyempurnaan senjata nomor 1 di ibu kota Zhou besar hanya akan berarti bahwa dia pantas mati. Tanpa sadar, hujan di luar telah berhenti. Hujan deras pergi dengan tiba-tiba seperti datangnya. Kaisar memandang Su Zimo dengan mata menyala dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Mo, sudah lama. Bagaimana kabarmu?" Awalnya, Kaisar berpikir bahwa kemunculannya yang tiba-tiba pasti akan membuat Su Zimo terkejut. Sebaliknya, Su Zimo tampak tenang dan tenang. Dia hanya membungkuk sedikit dengan tangan terkepal. "Ini kehormatan saya." Alasan ketenangan itu adalah karena beberapa bulan sebelumnya, Su Zimo sudah menyimpulkan identitas pria berjubah kuning itu. Vulture Botak tahu bahwa tindakannya telah menyinggung Su Zimo dan mengambil keputusan. Bahkan jika kamu adalah Mo Ling dan itu dibenarkan bagimu untuk membunuh Hexing, mengapa kamu harus membunuh penjaga Scarlet Vultureku? Su Zimo menjawab, penjaga burung Hering Merah memilih untuk mengabaikan hal-hal ketika Hexing dan Pang Ming menghasut singa roh untuk menyakiti orang lain. Mengapa mereka tiba-tiba mencoba membunuh tanpa berpikir dua kali ketika itu datang kepada saya? Petik 2. Faktanya, Komandan, saya curiga Anda menyimpan motif tersembunyi bersama dengan Sekte Api Sejati.
Kalian bekerja sama untuk membuat jebakan ini di kota Yongxing hari ini untuk membunuhku. Saat dia mengatakan itu, ekspresi 10 tetua sekte api sejati dan Herring Botak berubah. Kata-kata Suzimo setajam pedang yang menusuk hati mereka. Sebelumnya, Kaisar telah membuat pernyataan yang jelas bahwa tidak ada yang akan menyebabkan masalah bagi Mo Ling di masa depan. Sekarang, dari semua orang, mereka bentrok dengan Mo Ling. Jika mereka tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, itu memang akan menyebabkan Kaisar salah paham. Pada saat itu, merekalah yang akan menimbulkan kemarahan Kaisar. Hanya dengan beberapa kata, seluruh situasi telah berubah. Di luar Rain Admiration Pavilion, sinar matahari menembus awan kelabu dan tersebar di air, memantulkan cahaya yang indah. Bab 284, penyelesaian debu Vulture Botak sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin dan berlutut di tanah dengan tergesa-gesa. Sebelum ini, saya bahkan tidak tahu bahwa ini adalah Tuan Mo apalagi membuat jebakan bersama dengan Sekte Api Sejati. Mohon mengerti, Yang Mulia. Penatua Zhang dari bengkel senjata api sejati memelototi Suzimo dengan mata mematikan seolah-olah dia ingin merobek sepotong daging yang terakhir. Orang di depannya ini adalah Mo Ling. Mo Ling yang sama yang dikenal sebagai master penyempurnaan senjata nomor 1 di dinasti Zhou besar dan dapat menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi. Berapa umur orang ini? Dia baru berusia 20-an. Meskipun memiliki fondasi yang mengakar yang membentang ribuan tahun di ibu kota, bengkel senjata api sejati kalah dari seorang pemuda seperti ini. Tetua sekte api sejati lainnya juga dalam keadaan panik dan tampak ketakutan setelah mendengar berita itu. Setelah melihat ini, Komandan penjaga White Hawk, Bai Yuhan, menghela nafas pada dirinya sendiri. Pada kenyataannya, jika pembudidaya berjubah hijau di depan mereka adalah orang biasa, bahkan jika Hexing memprovokasi dia terlebih dahulu, Kaisar Zhou Agung pasti akan memihak sekte api sejati dan penjaga Herring Merah karena pertimbangan politik. Orang itu tidak akan bisa menghindari kematian. Namun, kultivator berjubah hijau itu tiba-tiba memiliki identitas lain. Setidaknya di ibu kota Zhou besar, identitas Mo Ling lebih dari cukup untuk melawan sekte api sejati dan telah menikmati pengaruh yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 2 tahun terakhir. True Fire Sect dan penjaga Scarlet Vulture hanya bisa menganggap diri mereka tidak beruntung menabraknya. Merenung sejenak, Kaisar menyatakan dengan keras, sekte api sejati menindas orang lain dengan otoritas mereka dan menghasut singa roh untuk melukai orang lain. Juga, Hexing memprovokasi Tuan Mo dan pantas mati. Vulture Botak, Anda berasal dari sekte api sejati dan dapat dianggap sebagai setengah murid mereka. Jelas bahwa Anda bias dalam hal ini. Selain itu, Anda tidak dapat mengatur bawahan Anda dan gagal mengendalikan situasi dengan segera, itu adalah kelalaian tugas. Petik 2. Jika penjaga burung Herring Merah menonjol untuk menegakkan keadilan setelah Pang Ming menghasut singa roh untuk melukai orang lain, Su Zimo tidak akan membunuh siapapun di jalanan. Justru karena tindakan penjaga Vulture Scarlet, Su Zimo memendam niat membunuh setelah melihat Xiaoning diintimidasi tanpa daya oleh orang-orang dari bengkel ramuan api sejati dan bengkel Azure Frost Elixir. Kaisar melanjutkan, Vulture Botak, hukumanmu adalah 1 tahun tanpa gaji dan hari libur. Jika hal serupa terjadi lagi, kamu pasti akan dihukum berat. Terima kasih, Yang Mulia. Kaisar mengibaskannya. Baiklah, kalian semua bisa pergi sekarang. Tuan Mo, tetap di belakang. Petik 2. Dengan debu pada hal-hal yang menetap, 10 tetua sekte api sejati, Herring Botak, pria berjanggut dan Bai Yuhan meninggalkan paviliun kekaguman hujan. 10 tetua sekte api sejati mengalami pukulan besar. Sebelum ini, reputasi bengkel senjata api sejati di ibu kota telah anjlok setelah kalah dari Mo Ling. Dan sekarang, dari semua orang, lokakarya ramuan api sejati bertemu dengan Mo Ling sekali lagi, mengakibatkan kematian salah satu master penyempurnaan eliksir yang paling menjanjikan dari generasi muda, itu adalah kerugian yang mengerikan. Mo Ling, Penatua Zhang mengertakkan gigi. Dengan ekspresi gelap, matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Paviliun kekaguman hujan. Mo, kamu benar-benar perencana. Petik 2. Setelah semua orang pergi, Kaisar memandang Su Zimo dengan senyum tipis dan mengatakan sesuatu yang membingungkan. Ekspresi Su Zimo tidak berubah dan dia tidak menjawab. Kaisar tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Mo, masih ada sebulan sebelum kompetisi sekte. Setelah selesai, medan perang kuno akan terbuka. Apa rencanamu? Ada peluang besar di dalam medan perang kuno dan saya secara alami ingin menjelajahinya. Ketika saatnya tiba, saya akan mengambil bagian dalam kompetisi sekte, kata Su Zimo. Kaisar tertawa. Mengingat kemampuanmu,
Aku yakin kamu akan mendapat tempat di daftar peringkat senjata bahkan tanpa ikut serta dalam kompetisi sekte. Bagaimana dengan ini? Saya ingin mengundang Anda sebagai salah satu juri untuk kompetisi sekte. Pada saat itu, Anda dapat memberikan beberapa petunjuk tentang bakat yang ambil bagian. Saya akan memesan tempat nomor 1 di daftar peringkat senjata untuk Anda sehingga Anda dapat memasuki medan perang kuno dengan semua orang setelah kompetisi sekte. Bagaimana kedengarannya? Terima kasih, Yang Mulia. Suzimo menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Yang Mulia, senjata roh tingkat tertinggi yang Anda sesuaikan sebelumnya sudah selesai. Aku akan meninggalkannya denganmu dulu. Ketika saatnya tiba, saya akan meminta seseorang untuk mengambilnya, jawab Kaisar dengan santai. Suzimo sedikit tercengang. Sementara dia bingung, dia tidak bertanya lebih lanjut. Khawatir tentang Xiaoning, Suzimo membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal sebelum meninggalkan paviliun kekaguman hujan di bawah pimpinan penjaga. Saat Suzimo meninggalkan paviliun kekaguman hujan, pasukan tentara kekaisaran berpatroli di daerah itu. Pemimpin mereka mengenakan baju besi emas dan memiliki ekspresi dingin, mengamati sekeliling dengan tatapan tajam. Prajurit Angkatan Darat Kekaisaran Lapis Baja Emas kebetulan melihat Suzimo meninggalkan paviliun kekaguman hujan dan hendak memalingkan muka ketika ekspresinya berubah, sepertinya mengingat sesuatu. Prajurit Tentara Kekaisaran Lapis Baja Emas menyipitkan pandangannya dan mengikuti ke arah Suzimo. Suzimo bergerak cepat dan dalam sekejap mata, satu-satunya yang tersisa dalam pandangan prajurit Tentara Kekaisaran Lapis Baja Emas adalah pandangan belakangnya. Itu dia. Bagaimana mungkin? Prajurit Tentara Kekaisaran Lapis Baja Emas bergumam dan matanya berkedip-kedip berpikir. Beberapa tahun telah berlalu dan perubahan pada tubuh orang itu terlalu besar. Berbicara secara logis, orang itu tidak dapat berkultivasi karena dia tidak memiliki akar roh. Jika bukan karena pakaian hijau yang familiar dan profil samping yang halus itu, prajurit Angkatan Darat Kekaisaran Lapis Baja Emas tidak akan menghubungkan mereka berdua sebagai orang yang sama. Prajurit Tentara Kekaisaran Lapis Baja Emas ragu-ragu sejenak dan niat membunuh melintas di matanya. Beralih ke penjaga di belakangnya, dia memerintahkan, lanjutkan patroli. Aku harus keluar sebentar. Dipahami. Tentara Kekaisaran di belakangnya membungkuk sebagai tanggapan. Prajurit Tentara Kekaisaran Lapis Baja Emas diam-diam mengikuti ke arah yang ditinggalkan Suzimo. Paviliun Kekaguman Hujan. Tidak lama setelah Suzimo pergi, seorang pria terpelajar terbang, itu adalah Lord Mingze yang disempurnakan. Lord Mingze yang sempurna tersenyum pahit. Sepertinya Moling benar-benar menebak identitas Yang Mulia sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu tenang hari ini. Petik 2. Menarik. Untuk berpikir bahwa dia akan berpikir untuk menggunakan kekuatanku untuk keluar dari situasi ini. Kaisar tersenyum juga dan bertanya, siapa nama gadis dari Sekte Azure Frost yang terluka oleh singa roh itu? Tuan Sempurna Mingze menjawab, kudengar dia bernama Su Xiaoning dan bersaudara dengan Moling. Latar belakangnya tidak diketahui dan tidak ada yang mendengarnya menyebutkan apapun, tetapi menurut murid-murid lain, dia agak dekat dengan putri ketiga di Azure Frost Sect. Petik 2. Kaisar mengerutkan kening. Dia menganalisis, hanya ada dua kemungkinan jika nama keluarga mereka berbeda. Pertama, nama keluarga Moling adalah Su. Kedua, Su Xiaoning hanyalah seorang adik perempuan yang namanya diakui. Tidak peduli kemungkinannya, itu membuktikan bahwa Su Xiaoning memiliki banyak beban di hati Moling. Kaisar mengangguk, matanya bersinar dengan kebijaksanaan saat dia berkata perlahan, di permukaan, kematian He Xing adalah karena dia menyerang lebih dulu dan ingin menghukum Moling. Pada kenyataannya, jelas bahwa Moling adalah orang yang memikat He Xing untuk menyerang karena dia ingin membela adik perempuannya. Itulah mengapa dia membunuh He Xing di jalanan. Itu benar, bahwa He Xing cukup bodoh untuk ingin mencoba dan menghukum Moling tanpa menjelaskan situasinya. Dia tidak berharap kehilangan nyawanya sebagai gantinya. Tuan Sempurna Mingze menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kaisar berkata dengan santai, saya memberinya petunjuk sebelumnya bahwa saya yakin dia mengerti. Ya, fakta bahwa Anda tidak mengeksposnya di depan semua orang adalah bantuan besar, Yang Mulia. Adapun identitas Su Xiaoning, mungkin putri ketiga mungkin tahu sesuatu tentang itu, jawab Tuan Yang Sempurna Mingze. Iya, Kaisar mengangguk. Suer akan segera kembali. Bab 285, terlalu banyak senjata roh workshop Azure Frost Elixir. Beberapa pembudidaya wanita berkumpul di sekitar Su Xiaoning dengan penuh semangat, mengobrol tanpa henti saat api gosip menyala di mata mereka. Xiaoning, apakah orang itu benar-benar saudaramu? Kenapa kamu tidak menyebut dia sebelumnya?
Siapa namanya? Berapa umurnya? Dia dari sekte apa? Apakah dia memiliki pasangan Dao? Kenapa dia tidak bergabung dengan Azure Frost Sect bersamamu? Xiaoning, kalian terlihat sangat dekat. Apakah Anda mitra Dao-nya? Petik 2. Su Xiaoning sedikit mengernyit dengan kekhawatiran di matanya saat dia mengerutkan bibirnya dalam diam. Merasakan bahwa Su Xiaoning sedang dalam suasana hati yang murung, seseorang menghiburnya, Xiaoning, jangan cemas. Ini baru 2 jam, masih pagi. Saya menyarankan Anda untuk menyerah harapan. Saat itu, seorang kultivator wanita muncul dari aula belakang dengan ekspresi mengancam di wajahnya, ini tidak lain adalah kakak perempuan mereka, Yang Yu. Yang Yu mengejek dengan dingin. Dia membunuh 4 orang di ibu kota dan Anda berharap dia keluar hidup-hidup. Bermimpilah. Mengambil napas dalam-dalam, Su Xiaoning menjawab dengan tegas, kakakku berjanji padaku bahwa dia pasti akan datang dan menjemputku. Betapa naifnya. Yang Yu tidak menyembunyikan sarkasme di matanya. Dari 4 orang yang terbunuh, 2 di antaranya adalah murid bengkel ramuan api sejati dan 2 di antaranya adalah penjaga Scarlet Vulture. Apakah menurutmu penjaga sekte api sejati dan Herring Merah bisa dianggap enteng? Menurutmu siapa saudaramu yang bisa melawan 2 pembangkit tenaga listrik itu? Dengan setiap kata dari Yang Yu, wajah Su Xiaoning menjadi lebih pucat. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa kemungkinan Su Zimo meninggalkan ibu kota hidup-hidup sangat rendah, tetapi dia masih bersedia untuk mempercayainya. Yang Yu mengubah topik. Namun, kami juga tidak bisa terlalu yakin tentang itu. Memang ada orang yang memiliki apa yang diperlukan untuk melawan True Fire Sect dan penjaga Scarlet Vulture di ibu kota. Sebagai contoh, dia berbelit-belit dengan sengaja dan menunggu Su Xiaoning menatap penuh harap sebelum melanjutkan perlahan, misalnya, saudaramu mungkin dari keluarga kerajaan itu sendiri. Fufu. Sebelum dia selesai, Yang Yu sudah tertawa terbahak-bahak dan matanya dipenuhi dengan ejekan. Dia benar-benar mengolok-olok Su Xiaoning, jika Su Zimo adalah seseorang dari keluarga kerajaan, bagaimana mungkin komandan penjaga Herring Merah tidak mengenalinya? Yang Yu menambahkan, tentu saja, selain keluarga kerajaan, ada orang lain di ibu kota yang dapat menahan kekuatan sekte api sejati dan penjaga burung Herring Merah. Itu adalah. Sementara Su Xiaoning tahu bahwa Yang Yu jelas-jelas mengejeknya, dia melihat yang terakhir dengan harapan menunggu jawaban. Itu adalah, Master Penyempurnaan Senjata nomor 1 dari dinasti Zhou Besar, Tuan Mo. Yang Yu menyatakan. Mata Su Xiaoning meredup. Yang Yu tertawa. Biarkan aku berpikir, Suster Junior Su. Mungkinkah saudaramu adalah Tuan Mo? Itu tidak benar. Petik 2. Su Xiaoning menyatakan, kamu tidak perlu menyindir, kakak senior Yang. Saya percaya bahwa saudara saya pasti akan kembali hidup-hidup. Petik 2. Yang Yu mengejek dengan tawa tertahan. Jika saudaramu kembali hidup-hidup, aku akan. Tepat setelah Yang Yu mengatakan itu, dia melihat sosok yang berjalan mendekat. Mengenakan jubah hijau dengan fitur halus, dia berjalan ke aula utama perlahan. Para pembudidaya di aula utama tertegun di tempat, menyaksikan dengan kaget dengan mulut ternganga. Bagaimana bisa? Kamu? Yang Yu melihat orang yang datang dan pikirannya kacau. Seseorang yang dia pikir pasti sudah mati berdiri hidup dan sehat di hadapannya. Su Zimo memelototi Yang Yu dengan dingin. Melanjutkan, apa yang kamu katakan akan kamu lakukan jika aku kembali hidup-hidup? Petik 2. Yang Yu merasa hatinya mengepal saat Su Zimo memelototinya. Dia berbalik secara naluriah, tidak berani menatap tatapannya saat dia merasakan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saudara laki-laki, Su Xiaoning berseru kegirangan dan membenamkan kepalanya terlebih dahulu ke dalam pelukan Su Zimo, terisak pelan. Dia mengeluarkan ekspresi lembut dan menepuk punggungnya. Su Zimo mendukung Xiaoning ke samping sebelum berjalan ke Yang Yu perlahan dengan ekspresi dingin, tatapannya setajam pisau dan memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Apa yang kamu inginkan? Ini adalah lokakarya Azure Frost Elixir, ini bukan tempat bagimu untuk menjadi kurang ajar. Yang Yu agak bingung saat dia berpura-pura tangguh di luar dan dimarahi saat dia mundur tanpa sadar. Bahkan di dalam ibu kota, aku berani membunuh. Apa menurutmu aku tidak akan berani membunuh seseorang di Azure Frost Elixir Workshop? Su Zimo terus mendekat dengan tatapan dingin. Yang Yu menelan ludah dan merasa semakin bingung dan ngeri. Saat dia berada di pendirian yayasan yang sempurna, alam kultivasi yang lebih tinggi dari Su Zimo, dia benar-benar terpana oleh aura Su Zimo sekarang. Siapa yang tidak takut pada seseorang yang bisa keluar dari istana dengan aman setelah memulai pembantaian di ibu kota? Bahkan inti emas dari Azure Frost Sekte merasa waspada saat ini, apalagi Yang Yu.
Tidak ada yang berani menyentuh Su Zimo tanpa mengetahui identitasnya. Seseorang yang bisa bertahan melawan kekuatan gabungan dari True Fire Sect dan penjaga Scarlet Vulture pasti memiliki status tinggi, siapa yang berani menyinggung seseorang seperti itu. Tak lama, Yang Yu sudah bersandar ke dinding tanpa tempat untuk lari. Apakah kamu tahu mengapa keempat orang itu terbunuh? Su Zimo datang ke hadapan Yang Yu dan bertanya dengan mata menyipit. Wajah Yang Yu pucat saat dia menggelengkan kepalanya. Dia menjawab perlahan, itu karena mereka menggertak Xiaoning. Kamu juga menggertaknya. Petik 2. Aku, tidak. Pertahanan Yang Yu tidak berdaya. Su Zimo mengubah topik pembicaraan dan berkata, tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Ketika dia mendengar itu, Yang Yu menghela nafas lega. Tanpa sadar, punggungnya sudah basah oleh keringat. Ekspresi mengejek muncul di mata Su Zimo saat dia tersenyum. Aku tidak akan membunuhmu karena orang lain akan berurusan denganmu. Seketika, kelegaan Yang Yu berumur pendek. Saat itu, Su Xiaoning berlari dan menarik Su Zimo pergi, berkata kepada Yang Yu, Kakak Yang, apakah kita masih memiliki kesepakatan yang telah kita sepakati sebelumnya? Saya akan menjual tungku eliksir ini untuk 5.000 batu roh kelas atas atau senjata roh kelas atas. Perlahan, dia mengeluarkan eliksir furnace dari tas penyimpanannya. Tungku eliksir inilah yang menarik perhatian Hexing dari Sekte Api Sejati dan serangkaian konflik setelahnya. Tungku eliksir mengeluarkan fenomena luar biasa ketika disentuh oleh darah Xiaoning. Lebih jauh lagi, Su Zimo tahu bahwa Xiaoning sangat menyukai tungku eliksir, mengapa dia tiba-tiba menjualnya. Xiaoning, mengapa kamu menjual tungku ini? Su Zimo bertanya, bingung. Su Xiaoning menjawab dengan serius, saudaraku, kamu selalu dengan tangan kosong. Kemungkinan besar Anda tidak membawa senjata roh yang berguna. Setelah saya menjual tungku ini, saya akan memiliki uang untuk menyesuaikan senjata roh kelas atas untuk Anda. Su Zimo merasakan hatinya dibanjiri kehangatan saat dia mengusap kepala Xiaoning dengan penuh kasih sayang. Cepat dan singkirkan tungku itu. Dia berkata tanpa basa-basi, Xiaoning, izinkan saya memberitahu Anda, alasan mengapa saya dengan tangan kosong bukan karena saya tidak punya senjata roh. Itu karena aku punya terlalu banyak. Kamu membual lagi. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke tempatku untuk melihatnya. Tidak lagi terganggu dengan Yang Yu, Su Zimo membawa Xiaoning pergi dari Azure Frost Elixir Workshop. Bab 286, berburu saling pada saat mereka meninggalkan lokakarya Azure Frost Elixir, hari sudah malam dan lebih sedikit orang di jalanan. Saudara kandung secara alami memiliki banyak hal untuk dikatakan setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Kakak senior yang bahkan mengatakan bahwa hanya Tuan Mo atau seseorang dari keluarga kerajaan yang bisa kembali dengan selamat. Hehe, sepertinya kakakku juga bisa. Dia tidak salah tentang itu. Itu karena aku Tuan Mo. Aku tidak percaya padamu. Su Zimo tersenyum dan tidak menjelaskan, memimpin Xiaoning menuju bengkel senjata roh Mo. Tak lama, mereka berdua tiba di pintu masuk bengkel senjata roh Mo. Di bawah tatapan bingung Su Xiaoning, Su Zimo mengetuk pintu bengkel senjata roh Mo. Tak lama, seorang gadis yang sangat menakjubkan dengan rambut kuning layu menjulurkan kepalanya, itu adalah Nianqi. Pak, Nianqi menyapa dengan gembira setelah melihat Su Zimo. Ya, Su Zimo mengangguk dan mendorong Xiaoning. Ini adik perempuanku. Kalian bisa chat dulu. Saya memiliki beberapa hal lain untuk diperhatikan dan akan kembali nanti. Petik 2. Baiklah, jangan khawatir, Tuan. Nianqi mengangguk patuh. Su Xiaoning melihat kata-kata, lokakarya senjata roh Mo, dengan mulut ternganga dan mata melebar, tidak dapat menghubungkan Su Zimo dengan Tuan Mo yang terkenal di seluruh ibu kota. Baru setelah Su Zimo pergi dan Su Xiaoning dibawa ke halaman oleh Nianqi dalam keadaan linglung sebelum dia secara bertahap sadar kembali. Apakah saudaraku benar-benar Tuan Mo? Su Xiaoning memandang Nianqi dan bertanya dengan hati-hati. Betul sekali. Nianqi menunjuk anjing hitam besar yang tergeletak di samping dan tersenyum. Itu disebut roh malam dan merupakan binatang roh Tuan. Nama Mo Spirit digabungkan dari nama Tuan dan Night Spirit. Night Spirit membuka matanya dan melirik Su Xiaoning dengan acuh tak acuh sebelum kembali tidur tanpa bergerak. Nianqi tertawa. Roh malam seperti ini. Selain Pak, itu tidak dekat dengan siapapun. Jangan disesatkan oleh bagaimana selalu terlihat begitu malas. Ketika marah, itu benar-benar menakutkan. Petik 2. Mereka berdua berusia hampir sama dan mereka segera menjadi dekat. Setelah mengikuti pembudidaya berjubah hijau keluar dari ibu kota, Daisu melepas baju besinya dan berganti menjadi satu set jubah biasa, menyembunyikan dirinya di antara kerumunan dan menggantung dari belakang.
Dia tidak dapat memverifikasi apakah orang yang dia ikuti ini adalah orang yang sama yang dia lihat di kota kecil itu beberapa tahun yang lalu. Lagi pula, pria di kota kecil itu hanyalah manusia fana yang tidak bisa berkultivasi. Namun, pria berjubah hijau ini sudah berada di pendirian yayasan tahap akhir. Lebih jauh lagi, tidak masuk akal jika pria itu muncul di ibu kota atau bahkan istana. Bagaimana itu mungkin? Semuanya tidak akan benar-benar masuk akal jika mereka adalah orang yang sama. Namun, untuk beberapa alasan, meskipun itu hanya sekilas, Daisu memiliki perasaan yang sangat kuat di dalam hatinya. Mereka adalah orang yang sama. Sementara pria itu tampak seperti sarjana yang lemah di permukaan, tulang punggungnya sangat lurus seolah-olah tidak ada atau tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghancurkannya. Daisu mengikuti kultivator berjubah hijau dan melihat yang terakhir memasuki lokakarya Azure Frost Elixir. Tidak lama kemudian, dia keluar dengan seorang kultivator wanita. Ketika dia melihat wajah pembudidaya wanita itu, Daisu tidak lagi ragu. Kultivator berjubah hijau ini adalah sarjana yang sama dari kota kecil yang biasa-biasa saja di negara bawahan itu, Su Zimo. Wanita di sampingnya adalah adik perempuannya, Su Xiaoning. Dia dibawa pergi oleh putri ketiga saat itu dan dibawa ke jalur kultivasi setelah bergabung dengan Azure Frost Sect. Daisu terus mengikuti Su Zimo. Ketika dia melihat Su Xiaoning dikirim ke bengkel senjata rohmo, mata Daisu berkedip dalam pikirannya. Su Zimo, Moling, tepat setelah itu, Su Zimo pergi dan menuju keluar kota. Ekspresi Daisu berkedip saat dia melihat punggung Su Zimo. Setelah merenung sebentar, niat membunuh di matanya menghilang dan dia terus mengikuti dengan diam-diam. Keduanya meninggalkan kota satu demi satu. Setelah meninggalkan ibu kota, Su Zimo memanggil pedang terbangnya dan melesat ke kejauhan. Daisu buru-buru mengikuti. Tidak lama kemudian, Su Zimo memasuki hutan lebat. Dia melepaskan pedang terbangnya dan dalam sekejap, berlari melintasi hutan dengan kecepatan yang sangat cepat, itu benar-benar tidak dapat diprediksi. Bagaimanapun, mereka berada di hutan dan pemandangannya tidak begitu terbuka dibandingkan dengan di luar dengan banyak tempat untuk bersembunyi dan titik buta di sekelilingnya. Sword Kinesis Flight milik Daisu harus melambat. Beberapa saat kemudian, Su Zimo menghilang dari pandangan Daisu sepenuhnya. Sesampainya di sekitar tempat Su Zimo terakhir terlihat, Daisu mengamati sekeliling dengan ekspresi muram. Pada saat ini, malam semakin gelap dan binatang-binatang hutan telah meninggalkan gua mereka dengan munculnya bulan. Cahaya di hutan redup dan raungan binatang buas bisa terdengar dari waktu ke waktu. Cabang dan daun berdesir, memenuhi udara dengan bau darah yang menakutkan. Merasa tidak nyaman, Daisu mengeluarkan armor emasnya. Saat dia memakainya dengan benar, dia merasakan sesuatu dan tiba-tiba berbalik. Tidak jauh di belakangnya adalah seorang kultivator berjubah hijau dengan tangan di belakang punggungnya. Cahaya bulan yang sejuk menyinari cabang-cabang dan dedaunan yang lebat, menyinari wajahnya dalam tambalan. Ekspresi kultivator berjubah hijau itu tenang dan ada sedikit ejekan di matanya. Su Zimo. Daisu menyipitkan matanya dan mengatakan kata demi kata. Su Zimo tersenyum tipis. Sudah lama sekali, Komandan Dai. Kamu telah berubah sedikit setelah beberapa tahun. Saya benar-benar terkesan. Bibir Daisu melengkung saat dia berkata dengan dingin, kamu hanya manusia biasa saat itu, tetapi kamu sudah berada di pendirian yayasan tahap akhir sekarang. Tidak buruk, tidak buruk. Su Zimo menjawab dengan senyum palsu, ini semua berkat kamu tidak membunuhku saat itu, Komandan Dai. Daisu mendengus dingin setelah mendengar itu. Jika Su Zimo tidak cukup bijaksana untuk menjaga jarak dari Ji Yaoxue saat itu, pria ini pasti sudah mati beberapa tahun yang lalu. Sementara Daisu telah menyembunyikan dirinya dengan baik saat itu, Su Zimo telah merasakan niat membunuh Daisu dengan persepsi rohnya. Komandan Dai, mengapa kamu mengikutiku sampai ke sini? Su Zimo bertanya dengan lugas. Su Zimo, jika kamu cukup pintar, kamu seharusnya menjauh dari ibu kota dan menjaga jarak dari putri ketiga. Daisu berkata perlahan dengan ekspresi membunuh, sekarang setelah kamu muncul di ibu kota, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu sedang mencari kematian. Daisu mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya saat dia mengatakan itu. Su Zimo tersenyum. Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, Komandan Dai. Daisu tetap diam. Su Zimo melanjutkan, itu bukan satu-satunya alasan mengapa kamu ingin membunuhku. Itu karena kamu juga menebak identitasku sebagai Moling dan kamu ingin mencuri hartaku dengan membunuhku, kan? Haha, Daisu tertawa terbahak-bahak. Kamu sangat pintar, tetapi kamu masih akan mati hari ini. Su Zimo mengangkat alisnya sedikit dan bertanya,
saya sudah memperhatikan bahwa Anda mengikuti saya setelah saya meninggalkan istana. Namun, apakah Anda tahu mengapa saya memilih untuk meninggalkan kota? Kau ingin memburuku. Dai Su tertawa. Kau cukup percaya diri untuk memikatku ke hutan terpencil ini untuk memburuku. Namun, saya memendam niat yang sama. Su Zimo mengangguk. Tidak buruk. Dengan suara dingin, Dai Su berkomentar, tidak banyak yang bisa dikatakan. Hasilnya akan tergantung pada keterampilan kita. Biarkan saya melihat seberapa banyak Anda telah tumbuh selama beberapa tahun terakhir ini. Petik 2.